Sepertinya hujan masih ingin menemani perjalanan kami kali ini. Setelah dari SMP 10 Sarolangun, kami melanjutkan perjalanan ke SMP 1 Sarolangun. Dan ternyata kami sudah ditungguin. Maafkan atas keterlambatan kami ya. Pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau sering kita sebut PMM. Platform Merdeka Mengajar ini diluncurkan oleh Kemendikbudristek untuk mempermudah kita sebagai guru dalam mengolah pembelajaran di sekolah, baik itu tentang materi ajar ataupun tentang perangkat ajar. Ya, silakan Bu. Oh iya Bu, iya benar. Kenapa ada fase tadi di dalam kurikulum Merdeka itu? Karena begini, setiap materi bisa kita buat terus kita kirim lewat WA atau pakai link kirim lewat WA. Nah itulah yang sebenarnya kami perlu sosialisasikan. Sekarang kan kita itu semua pembelajaran harus berbasis TIK. Kita harus punya wawasan untuk berkembang ke depan. Anak boleh bawa HP di sini, belajar di dalam kelas. Dan tergantung guru. Itu sudah terangkan Bapak Ibu? Sudah. Berarti di sini sudah berwawasan TIK ya. Pernah nggak Bapak Ibu ngambil dari PMM? Ada video inspirasi di PMM, belajar, kemudian mengajar, kemudian berkarya ya. Nah di modul karya itu Bu banyak contoh dan model-model pembelajaran berbasis TIK. Di situ kita manfaatkan di modul karya. Kemudian kembali kepada fase tadi ya Bapak Ibu, kenapa ada fase di situ? Fase A itu untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B itu untuk kelas 3 dan kelas 4, fase C itu untuk kelas 5 dan kelas 6, fase D itu untuk SMP. Kenapa ada fase? Karena kemampuan anak didik kita itu berbeda. Tidak bisa kita samakan. Ya enggak Bapak Ibu? Benar kan? Kita masuk ke dalam kelas, anak ini pintar, anak ini kurang, ya kan? Nah itulah kenapa ada fase. Ketika dia kelas 2, sebelum kita mengajar, kita buat tes diagnostik. Tes diagnostik itu untuk menguji kemampuan anak kita. Yang ini mungkin bisa dia belajar melalui video. Kita tayangkan video. Rumah Belajar ini merupakan portal pembelajaran yang dimanfaatkan oleh peserta didik dan kita sebagai pendidik, bisa juga oleh masyarakat umum. Nah, ini akan memudahkan kita dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Sama dengan yang PNM tadi, banyak sekali sumber-sumber belajar yang bisa kita terapkan pada anak didik kita nanti. Ya, rumah belajar saja Pak, yang ada tanda ini. Ya. Tidak mau. Terus. Mulai. Lagi. Mulai apa? Mulai. Iya, mulai. Tidak mau. Alah. Terus. Sudah coba nih. Sabar. Ibu ketemu Ibu. Ya. Boleh. Rumah belajar ada beberapa fitur
Ya. Nah, selanjutnya ada kelas maya. Maya ini kalau dulu kalau kita COVID kita tanpa tatap muka, ya kan? Kalau sekarang kita sudah tatap muka. Kalau belum tatap muka, kita pakai kelas maya ini mempermudahkan kita untuk mengajar. Fitur yang ketiga ada bank soal. Nah, sebentar lagi kita mau ujian ini Bapak Ibu. Nah, maka kita lihat di bank soal. Ada soal yang bisa kita ambil di sini, kita ambil. Jadi tiganya termasuk kami di sini dan kami mengikuti pembatik level 4 sekarang dan waktunya akhir bulan ya sampai bulan. Dan tugas kami adalah untuk mensosialisasikan mengenai penggunaan fitur rumah belajar bersama PMN tadi Pak. Baik, ini sudah saya terapkan di kelas saya. Jadi saya guru geografi ya di SMA Negeri 4 Sarolangun. Oke Pak Bu, itu nomor WA saya bisa dicatat Bapak Ibu. Silakan mau difoto. Itu Facebook saya, kemudian Instagram dan YouTube saya. Bapak silakan disimpan. Apakah Bapak dan Ibu telah mengenal PMN sama rumah belajar? Silakan dijawab Bapak dan Ibu ya. Silakan dijawab. A, B, C, D, E. Bentar. Sebentar. Rumah belajarnya. Yang belum satu sekali Pak ya. Berarti belum download tadi ya. Oke. Baru kena Ibu Sesriati. Jadi PMN itu namanya kayak gini Pak Bu nih. Seperti ada orang gitu ya. Oke. Nah, dari mana saya memulainya? Saya mulai dari menonton video inspirasi. Mungkin Bapak dan Ibu sudah gitu ya. Banyak sekali video inspirasi yang bisa kita ambil insight di situ. Ada tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tentang kurikulum merdeka, tentang apa lagi Pak Bu? Kemudian tentang kodrat yang dimiliki oleh siswa itu punya passion apa, siswa itu maunya kemana gitu ya, di situ bisa kita ambil. Nah, saya ambil di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi kita tahu bahwa ada diferensiasi proses, ada produk, kemudian ada apa lagi Pak Bu? Proses, produk, kemudian apa lagi? Apa satu lagi Pak Bu? Tolong saya Pak Bu. Apa satu lagi? Ada RPP-nya itu di modul ajarnya. Di PMN juga. Di sini saya dapat karena saya ngajar geografi, makanya saya ambil tentang peta gitu ya, prinsip dasar pemetaan. Dapat perangkatnya, kemudian saya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Sesuaikan dengan kelas yang kita ajar gitu. Mungkin kalau di sini dia pakai peta Jogja, saya pakai peta Provinsi Jambi gitu ya. Oke. Nah, ini saya mulai dari asesmen diagnostik ya. Asesmen diagnostik. Saya bikin form gitu ya, link form, kemudian di-share ke siswa. Mereka ngisi, ini apa hobi kamu nak? Apa kesukaan kamu? Kamu suka nonton film, kamu suka main bola, kamu suka baca. Nah, di sini dapatlah tipe gaya belajar anak. Ada 3, Pak Bu ya. Ada namanya visual, ada namanya auditori, kemudian ada namanya kinestetik. Ada anak itu yang suka baca aja. Ada anak itu yang suka hanya nonton film, dengar musik. Kemudian ada anak yang nggak bisa duduk diam lari-larian. Mereka sukanya olahraga duluan. Ada. Nah, sudah kita lakukan tesnya di sini. Nah, dapatlah saya siswanya di sini. Makanya nanti saya kelompokkan mereka dalam kelompok V, kelompok A, kemudian kelompok K. Jadi siswa yang kelompok belajarnya V itu sama gaya belajarnya. Beda, harus kita lakukan beda sama kelompok yang A. Yang V saya kasih bacaan-bacaan, modul materi, kemudian saya kasih gambar-gambar. Kemudian yang A auditori saya kasih nonton video, silakan nonton video. Yang K kinestetik saya suruh bikin petanya langsung. Nah, itu 3 cara itu. Dan setelah itu, setelah itu baru kita melakukan latihan pemantapan menggunakan fitur tadi Pak. Fitur apa? Bank soal. Saya ambil di bank soal, anak-anak udah lelah gitu Pak Bu ya, kita kasih materi, oke bolehlah kita kasih game sedikit-sedikit. Terus refleksi. Nah, refleksi ini penting, kenapa? Saya minta 1 orang nanti memberikan pendapat tentang apa yang sudah didapatkan hari ini. Apa perasaan kamu hari ini? Apa yang perlu kita tingkatkan hari ini? Ada yang kurang nggak? Ada perlu saran atau tidak? Nah itu. Kemudian baru saya berikan tugas. Nah, mungkin cukup sekian Pak Bu ya, sekilas dari saya. Mengenai rapor ya Bu. Kalau kami tingkat SD sudah. Itu
sudah dikirim ke kepala sekolah. Iya, sudah. Jadi untuk kami SD itu kelas 1 dan kelas 4 besok sudah pakai rapor kurikulum merdeka. Tapi kalau tingkat SMP saya belum tahu, tapi biasanya SD saja sudah, masa SMP belum, iya kan? Tidak Bu, tidak, berbeda. K13 di K13, kurikulum merdeka tetap di kurikulum merdeka. Sudah, kami untuk kelas 1 dan kelas 4 sudah ada rapornya.